Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat datang adik-adik di Diari Brawijaya dengan materi matematika dengan materi kecepatan dan debit. Nah, di sini adik-adik kan ditemani oleh Kak Asyar di sini khususnya untuk kelas 5 SD. Nah, di sini kakak akan bahas sedikit mengenai kecepatan dan debit. Nah, mungkin di pertemuan kali ini kita akan bahas kecepatan saja dan debitnya nanti di video yang terpisah. Oke, kita lanjut. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari kita belajar kecepatan dan debit ini, nanti dari adik-adik ini mampu memahami konversi satuan panjang dan waktu. Nanti juga akan kakak jelaskan sedikit mengenai turunan tangga satuan meter ya, satuan panjang dan satuan waktu khususnya untuk jam gitu. Lalu adik-adik juga mampu memahami perhitungan kecepatan, jarak dan waktu pada suatu peristiwa yang nantinya akan banyak sekali soal-soal yang sangkut pautnya sama peristiwa-peristiwa seperti itu. Lalu adik-adik juga diharapkan mampu berpikir kritis dalam memahami beberapa peristiwa yang disajikan gitu. Lanjut. Oke, di sini ada kecepatan. Nah, mungkin dari adik-adik sendiri belum banyak yang tahu gitu tentang kecepatan itu apa. Nah, kalau di matematika, secara matematika kecepatan itu adalah perbandingan jarak dengan waktu. Jadi kita udah tahu jaraknya, lalu kita tahu kecepatan suatu kendaraan misalnya, itu bisa kita tinjau kecepatan dari si kendaraan ini seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada unsur utama. Seperti yang udah disampaikan tadi di awal, yang unsur utamanya itu adalah kecepatan. Udah pasti. Dengan simbolnya V, lalu jarak ini adalah simbolnya S gitu ya. Simbolnya S dan waktu ini adalah yang memiliki simbol T seperti itu. Lanjut. Mungkin ini sebagai pengantar aja ya. Kecepatan itu simbolnya V, jarak simbolnya S, waktu simbolnya T. Kita lanjut. Nah, di sini kakak mau ngejelasin ada segitiga kunci. Terserah adik-adik mau manggilnya apa, entah ini segitiga kunci atau jembatan keledai. Nanti yang segitiga ini akan kita pakai buat mempermudah kita dalam mengerjakan soal-soal kecepatan seperti itu. Nah, di sini ada konsep segitiga kunci atau jembatan keledai yang tadi kakak bilang. Dimana kalau misalnya di sini kalau misalnya tandanya begini, itu artinya bagi, ya. Misal, sekarang kita mau nyari kecepatan V ini kan kecepatan ya, V ini kecepatan, artinya sama dengan S dibagi T. Nah, kita mau nyari V-nya nih, kita harus perlu membagi S dengan T. Itu. Jadi rumusnya untuk konsep segitiga kunci ini, kalau misalnya garis segitiganya ini ada di tengah, terus tiduran. Nah, ini simbolnya adalah dibagi, sama seperti ini. V untuk mencari V berarti kita perlu membagi S dengan T seperti itu. Begitu juga yang lain, tapi ada perbedaan untuk mencari S gitu ya. Mencari S ini beda operasinya gitu. Jadi dia dikali karena segitiganya atau garis yang ada dalam segitiganya itu tegak lurus seperti itu. Nah, di sini ada S, terus rumusnya kakak tulis di sini V dikali T. Nah, kalau garisnya ini tegak lurus, maka simbolnya adalah yang kali. Maka untuk mencari S ini, yaitu rumusnya V dikali T. Seperti itu. Itu aja sih. Untuk konsep segitiga kunci
mungkin adik-adik bisa paham sendiri gitu ya, nggak susah kok ternyata konsep segitiga kunci ini, atau jembatan keledai atau apapun lah gitu ya. Sekarang kita lanjut, sebentar dihapus dulu ya, bentar. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita makin jauh ke contoh soal, kita harus tahu dulu konversi satuan panjang dan waktu. Nah, di sini adik-adik diminta buat merubah satuan panjang dan satuan waktu seperti itu. Misal, di sini kakak punya soal 3 km per jam itu berapa meter per menit seperti itu. Untuk lebih jauhnya, sebelum ke sini gitu ya. Sebelum ke sini kita harus tahu dulu tangga satuan panjang. Nah, tangga satuan panjang ini. Nah, di sini ada tangga satuan panjang di sini. Ya, di sini ada tangga satuan panjang. Sorry, sebentar. Di sini ada tangga satuan panjang, di mana kalau setiap turun satu tangga akan dikalikan 10. Nah, setiap naik akan dibagi dengan 10. Nah, kita diminta buat mengkonversi kilometer, sebentar. Kita diminta buat mengkonversi kilometer ke meter. Nah, dari kilometer ke meter, lihat di sini ya, lihat di tangganya. Dari kilometer ke meter, warnanya bedain deh. Nah, untuk kilometer ke meter itu turun 3 anak tangga. Ya, dari kilometer, HM, DAM, dan meter. Jadi turun 3 kali ya. HM, DAM, dan meter. Turun 3 kali seperti itu. Nah, hasilnya adalah di sini hasilnya adalah 3 dikali 1000 per 60 meter per menit. Kenapa 60? Nah, di sini kita konversi juga jamnya ke menit seperti itu. Jadi selanjutnya itu adalah 3-nya dicoret dengan 6, maka hasil menghasilkan 1, 2, dan hasilnya adalah 1000 per 20. Ini dicoret juga nolnya di belakang, jadi hasilnya adalah 3 km per jam sama dengan 50 meter per menit. Nah, itu untuk konversi satuan panjang dan waktu. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lanjut ya. Nah, di sini ada contoh soal. Di sini Rudi berangkat dari kota A menuju kota B dan menempuh jarak 8 km dengan waktu 30 menit. Berapa kecepatan yang harus digunakan Rudi untuk berangkat? Nah, kita perlu gambarkan dulu gini analoginya ya. Ini kota A gitu ya. Kota A, terus ini kota B dengan jarak 8 km. Nah, diketahui jaraknya adalah 8 km dan waktunya adalah 30 menit atau setengah jam. Di sini perlu diingat ya. 15 menit itu seperempat jam, 30 menit setengah jam, dan bawahnya 45 menit, 34 jam, dan 60 menit itu 1 jam. Nah, ditanya itu adalah kecepatan. Maka, yang ditanya adalah kecepatan. Kalau kita bahas di segitiga yang tadi, itu sama dengan jarak dan waktu, atau S dibagi T, seperti itu. Jawabnya begini. Nah, S bagi T. Tadi S-nya jaraknya 8 kilo, waktunya adalah setengah jam. Jadi yang kita masukkan adalah angka setengahnya seperti itu. Nah, ini harus dikali silang seperti itu ya. 8 dikali 2 sama dengan 16 jam seperti itu. Gitu. Nah, selanjutnya di sini juga ada contoh soal yang lain, yaitu dengan mengendarai mobil jika berpergian dari kota C ke kota D, kecepatannya 62 dan ditempuh selama 8 jam. Kita ketahui kecepatannya 62 km per jam dengan waktu 8 jam. Yang ditanya adalah jaraknya. Jaraknya itu S gitu ya. Nah, di sini rumusnya udah ada gitu ya. V dikali T, kecepatan dikali waktu gitu. Kita langsung masukin aja angkanya gitu. Ya, kalau perkalian lebih gampang gitu ya. Nah, gini, jarak sama dengan
V dikali T atau 62 dikali 8 sama dengan 496 km. Wah, jauh juga ya ternyata. Iya. Oke, kita lanjut. Contoh soal yang terakhir. Nah, di sini ada Budi mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam. Ia menempuh jarak 360 km. Apabila ia berangkat pukul 5 pagi ya, pukul 5 WIB, maka ia akan sampai di tempat tujuan. Di sini kita harus tahu dulu apa yang diketahui seperti itu. Yang pertama itu adalah kecepatannya 60 km per jam dengan jaraknya yaitu 360 km per jam. Nah, terus dia berangkatnya dari pukul 5 pagi, 5 waktu Indonesia Barat. Nah, yang ditanyanya adalah pukul berapa Budi sampai tujuan gitu. Nah, berarti kita otomatis yang ditanya itu adalah waktunya. Nah, waktunya kalau di rumus kita bisa tulis dengan jarak dibagi kecepatan atau S dibagi V. Lalu jawabnya kita perlu 2 langkah gitu. Kita harus tahu waktunya berapa. Dan yang kedua kita harus jumlahkan jam yang udah kita cari waktunya dan jumlahkan jam yang dimulai oleh Budi seperti itu. Yang jam 5 itu tadi ya. Selanjutnya jawab. Nah, di sini mencari waktu tinggal kita ini aja ya. Tinggal kita substitusi, kita ganti S-nya dengan 360 jarak, V-nya 60 dengan kecepatannya. Maka kita bisa coret 0-nya ya, 2 akan menghasilkan 6 jam. Waktunya 6 jam. Seperti itu. Nah, kita udah tahu waktunya nih. Sekarang apa yang kita harus lakukan gitu. Yang ditanya adalah maka ia akan sampai di tujuan pukul berapa seperti itu. Yang seperti tadi jumlahkan jam yang dimulai Budi. Artinya jumlahkan jam yang dimulai Budi berangkat pukul 5 pagi. Lalu ditambah dengan 6 jam. Seperti itu. Kira-kira bisa ditebak hasilnya berapa? Ya, betul. Hasilnya adalah pukul 11 waktu Indonesia Barat. Seperti itu adik-adik. Ya, mungkin untuk materi kecepatan sampai di sini. Nanti untuk materi debit setelah ini ya, setelah video ini akan ada materi mengenai materi debit karena waktunya sudah tidak cukup untuk 2 materi sekaligus karena akan terlalu lama seperti itu. Oke, terima kasih adik-adik yang udah menonton video ini. Mudah-mudahan dapat membantu adik-adik dalam memahami materi kecepatan dan debit nantinya seperti itu. Terima kasih. Saya Kak Asyar. Sampai jumpa di video selanjutnya di Diari Brawijaya.